Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai tata bahasa atau istilah dalam bahasa Arabnya adalah al-qawaid. Nah, di sini al-mihnah ya masih kita membahas mengenai profesi, ungkapan tentang profesi. Profesi dalam bahasa Arabnya adalah al-mihnatu. Nah, berikut ini kita akan mempelajari ungkapan tentang profesi. Artinya dalam bahasa Arab adalah al-mihnatu dengan menggunakan kata domir. Ingat ya, di video sebelumnya Bapak sudah menjelaskan mengenai isim domir atau kata ganti ya, yang mana kata domir itu contohnya adalah ana, anta, anti, huwa, hiya. Itu adalah isim domir atau kata ganti ya, atau kata petunjuk atau ismun isyaratin. Hada, hadihi itu adalah ismu isyaratin. Dengan pola seperti ini, isyaratin ditambah mihnatun. Mihnatun ini adalah profesi ya, kan isim isyamir ditambah kalimat depannya adalah mihnatun profesi. Contoh di sini ada syurtiyun. Hada artinya ini syurtiyun seorang polisi. Nah, ini polisinya laki-laki ya. Syurtiyun. Ini adalah polisi laki-laki. Hadihi fallahatun. Nah, ini hadihi ya. Kenapa hadihi? Kalau di atas hada. Nah, kalau hadihi ini adalah isim isyarah ya, kata petunjuk untuk mu'anas. Di sini fallahatun. Fallahatun itu adalah seorang petani. Seorang petaninya adalah seorang petani perempuan. Kenapa fallahatun itu adalah seorang petani yang menunjukkan perempuan? Karena ingat di akhirnya di sini ada tak marbutoh ya. Kalau misalkan kalimat yang di akhirnya ada tak marbutoh itu namanya adalah kalimat yang menunjukkan mu'anas atau perempuan ya. Jadi di sini ada seorang petaninya, seorang petani perempuan. Makanya di sini untuk isim isyarahnya yaitu pakai hadihi. Hadihi falahatun. Ini seorang petani. Kemudian yang ketiga ini zalika tajirun. Nah, zalika tajirun. Ini adalah seorang pedagang. Seorang pedagangnya laki-laki. Makanya di sini kalimat petunjuknya atau kata petunjuknya adalah zalika. Zalika tajirun. Itu seorang pedagang. Tilka khodimatun. Nah, ini tilka ya kalimat isim isyarah. Isim isyarah ini untuk perempuan ya. Ini untuk perempuan. Khodimatun itu artinya seorang pelayan. Jadi itu seorang pelayan. Seorang pelayannya ini adalah seorang pelayan perempuan ya. Ingat di akhirnya ada tak marbutohnya. Ini seorang pelayannya adalah seorang pelayan perempuan. Makanya di sini untuk kata petunjuknya atau isim isyarahnya kita menggunakan tilka. Selanjutnya ana saikun. Saya seorang sopir. Nah, ana di sini adalah disebut dengan isim domir ya atau kata ganti. Ana saikun, saya seorang sopir. Ya, ananya adalah isim domir, syaikun ini adalah mihnatun profesi ya. Anta sohafiyun. Kamu sohafiyun, seorang wartawan. Seorang wartawannya adalah seorang wartawan laki-laki. Makanya di sini pakai anta. Anta sohafiyun. Kamu seorang wartawan. Nah, di sini anti tobibatun. Anti ini artinya kamu. Nah, kenapa anti? Di sini adalah kamunya kamu perempuan. Makanya anti. Kalau laki-laki anta, kalau perempuan anti. Di sini tobibatun. Nah, ini kalau misalkan laki-laki tobibun, kalau di sini kalimatnya adalah menunjukkan seorang dokter perempuan, maka tobibatun, dokternya dokter perempuan. Jadi di sini untuk kata domirnya atau isim domirnya adalah pakai anti ya. Oke, anti tobibatun. Kamu seorang dokter. Huwa toyarun. Nah, huwa toyarun. Huwa itu di sini artinya dia, tapi dianya untuk laki-laki. Huwa toyarun. Toyarun artinya seorang pilot. Nah, seorang pilotnya seorang pilot laki-laki. Makanya huwa toyarun. Dia seorang pilot. Hiya khayyatatun. Khayyatatun. Ini adalah penjahit. Penjahitnya penjahit perempuan. Nah, khayyatatun penjahitnya penjahit perempuan.
Nah ini ya, karena di akhirnya ada tak marbutohnya. Ini kalimat mu'annas atau kalimat yang menunjukkan perempuan. Makanya hiya khayyatotun. Dia seorang penjahit ya. Paham ya? Jadi di sini adalah merupakan kalimat isim isyarah ya, ismu isyaratin atau isim domir. Ismu isyaratin seperti hada, hadihi, tilka, zalika. Kalau misalkan isim domir adalah ana, anta, anti, huwa, dan hiya. Ini adalah disebut isim domir atau kata ganti. Oke. Baik, selanjutnya, jika hendak menanyakan pekerjaan seseorang, pola kalimat yang digunakan adalah ini. Ma tambah ismu isyaratin atau domir. Ya. Nah, contoh penggunaannya adalah sebagai berikut. Ingat ya, di sini pakai ma. Ma di sini kita yang menunjukkan menanyakan pekerjaan. Menanyakan pekerjaan seseorang. Ini ya, menanyakan pekerjaan seseorang. Kalau kita mau menanyakan pekerjaan seseorang, maka kita tambahkan ma di depannya. Nah, di sini adalah siapa. Kalau misalkan orang ya, yang ditunjukkannya adalah kita menanyakan seseorang, maka ma di sini artinya siapa. Kalau misalkan di sininya adalah benda, misalkan kita mau menunjukkan benda, maka ma di sini berarti bukan siapa, tapi apa. Jadi ma di sini adalah isim mausul ya. Jadi ditentukan bisa arti siapa atau bisa arti apa itu tergantung kalimat kedepannya. Kalimat kedepannya adalah benda ya, atau misalkan seseorang ya, nama seseorang atau profesi ya. Salah satunya di sini adalah profesi. Nah, contoh penggunaannya kita perhatikan. Ma huwa, siapa dia? Nah, ini ada pertanyaan, makanya kita pakai tanda tanya. Ma huwa, siapa dia? Ini menanyakan seseorang laki-laki. Ingat ya, huwa itu di sini artinya dia, dianya untuk laki-laki. Ma huwa, siapa dia? Jawabannya huwa pallahun. Dia seorang petani. Nah, kalau misalkan di sini pertanyaannya huwa, maka kita jawab huwa lagi. Ingat ya. Ma huwa, siapa dia? Huwa pallahun. Dia seorang petani. Ini petaninya petani laki-laki. Makanya huwa. Selanjutnya ma hiya, siapa dia? Nah, di sini hiya, ingat ya, hiya itu dia untuk perempuan. Maka jawabannya adalah hiya lagi. Awas, ingat. Ma hiya, siapa dia? Berarti kalau misalkan di sini pertanyaannya hiya, makanya jawabannya juga hiya. Hiya fallahatun. Dia seorang petani. Nah, ini bisa dilihat bedanya. Kalau di sini adalah falahun, kalau di sini falahatun. Bedanya ini falahun itu artinya seorang petani laki-laki, falahatun seorang petani perempuan. Bedanya di akhir kalimatnya, kalau laki-laki itu tidak ada tak marbutohnya. Kalau untuk perempuan itu di akhirnya kalimatnya menggunakan tak marbutoh. Ini ya, ditambah tak marbutoh. Falahatun, seorang petani perempuan. Selanjutnya mazalika, siapa itu? Ingat ya, ini. Nah, ini ya, zalika itu. Nah, ini adalah isim isyarah. Tadi kan isim isyarah atau domir. Kalau huwa dan hiya itu domir, kata ganti. Kalau ini adalah zalika dan tilka, ini masuknya ismu isyaratin ya. Ini adalah kata petunjuk. Ma zalika, siapa itu? Zalika surtiyun, itu seorang polisi. Ingat ya, ini zalika untuk muzakkar atau untuk laki-laki. Makanya di sini surtiyun. Surtiyun itu seorang polisi laki-laki. Kemudian ma tilka. Nah, siapa itu? Siapa itu? Tilka tajirotun, itu adalah seorang pedagang. Nah, makanya di sini pakai tak marbutoh lagi ya. Kenapa? Karena di sini kan pertanyaannya adalah tilka. Ini adalah kalimat kata petunjuk untuk muannas, untuk perempuan. Maaf ya, untuk perempuan. Makanya jawabannya juga tilka. Itunya adalah di sini, itu ke depannya adalah untuk kalimat muannas. Tajirotun, ada tak marbutohnya. Ingat ya, ada tak marbutohnya. Tilka tajirotun, itu seorang pedagang. Ma tilka, siapa itu? Tilka tajirotun, itu seorang pedagang. Selanjutnya, adapun untuk mengetahui kebenaran pekerjaan, kalau tadi di sini hendak menanyakan pekerjaan,
Nah, ya kalau kita misalkan mau menanyakan pekerjaan saja, ini pakai ma. Nah, kalau di sini kita untuk mengetahui kebenarannya betul gak itu seseorang ini adalah melakukan pekerjaannya, ya. Nah, kalau ini hanya cukup menanyakan pekerjaan, kalau di sini kita menanyakan kebenaran pekerjaan. Betul-betul dia itu adalah seorang pekerja, misalkannya kalau misalkan seorang pekerjanya dia seorang pedagang, betul gak dia seorang pedagang? Nah, ini kita menanyakan kebenarannya, kepastiannya gitu ya. Adapun untuk mengetahui kebenaran pekerjaan, pola kalimatnya ini. Nah, bedanya kalau tadi kan pakai ma untuk menanyakan hanya sekedar menanyakan. Kalau di sini hal ini adalah untuk menunjukkan suatu kebenaran pekerjaan seseorang. Hal, apakah? Hal itu adalah apakah. Tambah ismu isyaratin atau domir, ya. Ingat ismu isyaratin, hada hadihi, zalika dan tilka. Domir ana, anta, anti, huwa, hiya. Plus mihnatun, pekerjaan, profesi. Nah, contoh penggunaannya kita lihat ini nomor 1. Hal huwa bai'un, apakah dia seorang penjual? Bai'un artinya seorang penjual ya. Hal huwa bai'un, apakah dia seorang penjual? Nah, tanda tanya kalau misalkan kita di sini pertanyaannya hal, kalau misalkan dia itu benar seorang pekerja berarti na'am. Kalau misalkan dia itu kita menanyakan seseorang dia salah, bukan seorang pedagang misalkannya, kita menanyakan kepada seorang polisi. Kita menunjukkan seorang polisi. Hal huwa bai'un, apakah dia seorang penjual? Berarti kalau misalkan dia seorang polisi, berarti jawabannya la, bukan. Nah, kalau misalkan kita mau menunjukkan dia itu benar-benar seorang pedagang, berarti na'am jawabannya. Nah, hal huwa bai'un, apakah dia seorang penjual? Naam, iya. Nah, kalau kalian nanti ada soal, ketika ada kata hal di awalnya, pertanyaan hal, kalian itu jangan cukup menjawab naam saja. Harus ada keterangan di depannya, seperti ini contohnya. Nah, ini ada kalimat keterangannya di depan. Tidak cukup hanya naam. Apakah kamu seorang pelajar? Naam, ya. Nah, tidak tanpa keterangan. Nah, itu kurang tepat ya. Kita kasih keterangan untuk lebih menunjukkan suatu kebenarannya benar-benar ya. Hal huwa bai'un, apakah dia seorang penjual? Naam, iya. Huwa bai'un, dia adalah seorang penjual. Nah, itu ya, kepastian. Kemudian nomor 2. Hal hiya muhandisatun, apakah dia seorang arsitek? Nah, ini arsiteknya ada tak marbutohnya. Berarti ini perempuan arsiteknya. Makanya di sini hiya, ya. Untuk isim domirnya atau kata gantinya adalah hiya. Hal hiya muhandisatun, apakah dia seorang arsitek? Ini perempuan. Kalau misalkan bukan arsitek. Kalau misalkan bukan arsitek, berarti la, tidak ya, bukan, atau jadi la di sini artinya bisa la tidak atau la bukan. Jawabannya la itu bukan atau tidak. Nah, berarti hal hiya muhandisatun, apakah dia seorang arsitek? La, bukan. Lakin, kalau misalkan kita pakai lakin boleh, kalau misalkan langsung boleh juga. Hiya tobibatun. La, hiya tobibatun. Bukan. Hiya tobibatun. Tapi dia seorang dokter. Tobibatun ya, ingat. Kalau di sini muhandisatun, kalau kita misalkan menjawabnya bukan, makanya di sini juga harus pakai tak marbutoh juga ya. Nah, muhandisatun ini pakai tak marbutoh. Ini juga pakai tak marbutoh lagi. Jangan sampai la, bukan, hiya tobibun. Nah, itu salah kalimatnya ya. Kalau di sini kita menanyakan perempuan, maka jawabnya perempuan juga. Hal hiya muhandisatun, apakah dia seorang arsitek? La, bukan, hiya tobibatun, dia seorang dokter. Nomor 3. Hal hada baharun. Nah, hal hada baharun, apakah ini baharun? Ya, seorang pelaut. Apakah ini seorang pelaut? Nah, na'am, iya. Hada baharun, ini seorang pelaut. Nah, seperti itu ya. Ini hada.
kata petunjuk ya, ismu isyaratin hada. Di sini juga pakai hada lagi, hada baharun. Kalau di sini baharun laki-laki, ini baharun laki-laki juga ya. Karena ini jawabannya benar. Selanjutnya nomor 4. Hal hadhihi tilmidatun, apakah ini seorang murid ya? Nah, ini seorang muridnya perempuan, makanya di sini hadihi, bukan hada ya. Hadihi yang artinya ini, tapi ini di sini adalah menunjukkan perempuan. Karena di sini kalimatnya adalah kalimat perempuan ya. Seorang perempuan. Tilmidatun artinya seorang murid perempuan. Hal hadihi tilmidatun, apakah ini seorang murid? Lah, bukan. Ya, bal hadihi ustadatun. Tapi atau bal tetapi ya, bal atau lakin boleh, kalau bal juga boleh ya, karena ini banyak maknanya. La, bukan, bal hadihi ustadatun. Tapi ini seorang guru, ustadatun ya, ini pakai tak marbutoh. Ini pertanyaannya pakai tak marbutoh. Muridnya ini juga untuk menanyakan jawabannya guru juga ini pakai tak marbutoh lagi. Hal hadihi tilmidatun, apakah ini seorang murid? Lah, bukan. Hal hadihi ustadatun. Tapi ini seorang guru. Oke, nah itu ya. Ini adalah pembahasan mengenai tata bahasa ya, al-qawaid. Nah, selanjutnya di sini ada pelatihan atadrib 4 ya, uktub soalan likulli jawabin fima ya'ti. Buatlah pertanyaan dari jawaban berikut ini. Nah, di sini adalah terdapat jawaban-jawaban ya. Nah, di sini na'am zalika tabibun, huwa khadimun, ana muhandisun, la bal tilka khayyatatun ya. Nah, kita membuat pertanyaannya di sini. Misalkan contoh. Nah, berarti ini na'am ya. Ini na'am, ini la. Ingat ya, berarti kalau misalkan na'am atau la tadi, berarti kita di sini untuk pertanyaannya adalah hal, menanyakan suatu kebenaran. Kalau misalkan jawabannya benar berarti na'am, kalau jawabannya bukan berarti la. Nah, berarti di sini hal ya, hal apa? Karena di sini zalika, ingat ya. Karena di sini zalika berarti pakai zalika lagi. Berarti hal zalika tobibun. Seperti itu ya. Hal zalika tobibun. Naam, zalika tabibun. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat pertanyaan lagi ya, yang jawabannya adalah huwa khodimun. Berarti kalau di sini huwa, ingat ya contohnya berarti ini. Huwa ya, huwa. Berarti pertanyaannya apa? Nah, cukup pakai ma saja awalnya, ma. Ya, ma apa? Ma huwa misalkannya. Di sini juga huwa khodimun. Berarti ma huwa, seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Nah, di sini Bapak sudah mencontohkan nomor 1 dan nomor 2. Silakan ya. Yang lainnya dikerjakan secara mandiri. Ingat kalau misalkan tadi untuk menunjukkan jawabannya misalkan naam atau la, berarti ingat di sini adalah untuk menunjukkan mengetahui kebenaran suatu pekerjaan, berarti pakai hal ya. Ini juga pakai hal. Nah, ini kalau misalkan huwa, nah di sini berarti ma saja. Ma huwa, seperti itu ya. Ana muhandisun, ini juga sama ya. Misalkan man atau ma ya. Silakan. Nah, la nomor 4. Kemudian nomor ini juga sama, tilka, berarti ini pakai ma juga ya, atau ya seperti ma apa misalkan ya. Kemudian ini hada, berarti ini juga pakai ma. Kalau la, nah ini awalnya pakai hal, ini naam pakai hal juga, la pakai hal, ana. Nah, ini juga sama ya seperti contoh tadi. Oke, silakan ini dikerjakan secara mandiri. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Selanjutnya, ini latihan 5, hubungkanlah mufradat pada kolom alif dengan mufradat pada kolom B. Nah, di sini kita sesuaikan ya. Ini kita artikan untuk kolom alifnya. Yang pertama adalah saikun. Saikun artinya sopir, ustadun, guru, tobibun, dokter, sayyadun, ini nelayan, sa'il barid, tukang pos. Nah, ini yang bagian B. Risalatun, surat, maridun, ini sakit ya. Sayyaratun, ini artinya mobil, tilmidun, murid, samakun, ikan. Nah, ini kita hubungkan ya. Silakan dikerjakan, dihubungkan bagian A dan bagian B. Ini ya, dengan cara di garis ya. Menggunakan garis, silakan dikerjakan secara mandiri. Oke.
Nah, ini ya materi pada hari ini, materi pada video ini. Oke, nah berarti ini ya Bapak cukupkan. Oke, baiklah inilah anak-anak ya. Bapak cukupkan materi sampai di sini. Silakan dikerjakan. Ini sampai latihan 5. Mudah-mudahan kalian bisa belajar bahasa Arab di rumah dengan baik ya, dengan atau melalui video ini. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.